Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini di hari raya Idul Fitri ini Allah masih karuniakan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak mungkin untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan mudarosah di musim COVID-19 ini, yaitu tips memanen pahala. Dalam Id kita bergembira dan bersyukur, dalam kesulitan kita bersabar dan ridho. Sebuah refleksi Id di musim COVID tahun 1441 Hijriah. Ada pesan yang kita bisa ambil dalam hal ini. Ada quote yang kita bisa buat untuk kondisi seperti ini. Sebesar apapun wabah dan kesulitan itu akan berlalu. Dan setelahnya jalan keluar, solusi, kebahagiaan, dan kegembiraan. Kegembiraan seseorang yang beriman tidak akan rusak karena wabah. Dan tidak akan dihalangi kebahagiaannya oleh ujian kesulitan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menasihatkan diri saya sendiri dan kaum muslimin wal muslimat sekalian tentang takwa. Karena nasihat yang terbaik setiap saat, setiap kesempatan adalah takwa. Itulah yang nasihat yang cocok diberikan oleh siapa saja sepanjang zaman. Dari dulu sampai sekarang, apalagi di masa akan datang. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 131. Silahkan nanti ditengok Al-Quran. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab orang sebelum kalian dan untuk kalian semua, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran ayat 102. Itu juga yang dinasihatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan ayat 19. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kullu amin wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Kita saat ini di hari lebaran ini, yaitu Idul Fitri 1441 Hijriah, kita sudah menjalaninya puasa 1 bulan penuh
sehingga kita mendapatkan Idul Fitri ini. Di bulan puasa itu Allah SWT turunkan keberkahannya, turunkan rahmatnya, turunkan kasih sayangnya, turunkan ampunannya. Maka layaklah orang-orang yang mengisinya dengan ketaatan untuk berlebaran hari ini. Allah jadikan hari ini 1 Syawal 1441 Hijriah sebagai hari lebaran, hari bahagia bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Ini juga penghargaan bagi hamba-hambanya yang sudah sebulan penuh melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tarawih. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dengan ketaatan tadi, katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah SWT dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Berbahagialah bagi orang yang taat, yang berpuasa di bulan Ramadan kemarin, yang qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan kemarin, dan melaksanakan berbagai amal soleh di bulan Ramadan kemarin. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat berbuka puasa dan kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhan. Kegembiraan kita saat ini merupakan bukti keindahan ajaran Islam yang sangat penuh dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, yang penuh dengan nilai-nilai yang manusiawi. Selamat bagi Anda. Bergembiralah dan berbahagialah yang telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan melaksanakan sholat malamnya diiringi dengan berbagai amal Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah. Mungkin Anda bertanya-tanya atau penasaran, Ustaz, bagaimana kita bisa gembira? Bagaimana kita bisa bahagia? Sedangkan berbagai kesulitan kita alami saat ini. Penderitaan hidup mengelilingi umat. Sekarang ini masyarakat sedang kesulitan. Berbagai macam problem kita alami. Problema lokal, problema nasional, problema regional, bahkan problematika internasional umat ini. Tidakkah nampak, wahai Ustadz, wabah yang menimpa, pandemik yang merata di seluruh negeri, pembantaian dan pengusiran atas umat Islam terjadi di mana-mana, tindakan sewenang-wenang dan keadilan yang hilang, tindakan pemusnahan massal dan genosida tengah berlangsung di minoritas muslim. Pantaskah kita ini berbahagia? Pantaskah kita ini bergembira? Saudara-saudariku rahimakumullah, untuk itu mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, seorang muslim yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, meyakini sepenuhnya bahwa wabah yang terjadi, yang sedang menjangkit, ujian kesulitan hidup yang merata ini tidak akan sampai kepada kita, tidak akan mengenai kita, tidak akan menimpa kita, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keimanan kita. Keimanan seorang hamba yang beriman seperti itu. Apapun yang terjadi itu adalah karena Allah sudah takdirkan. Ketika Allah tidak takdirkan kita untuk mendapatkan
semua itu tadi, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita. Inilah yang perlu kita renungkan dari firman Allah surat At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang akidah yang kuat ini, keyakinan yang benar ini, dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengajari anak muda sepupunya Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang merupakan anak dari pamannya, yaitu Al-Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwa apa yang menimpa kamu bukan untuk menyalahkanmu, dan apa yang salah pada kamu bukan untuk menjadi penyebab musibah buat kalian. Artinya, keyakinan kita sepenuhnya meyakini bahwasanya yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita itulah yang terjadi. Renungan yang kedua, dalam kondisi seperti ini, kenapa kita mesti bersyukur, bergembira dalam Id ini? Seorang beriman yang benar, dengan sebenar-benarnya iman, dia akan ridha dengan takdir yang sudah Allah gariskan. Jadi Allah sudah menggariskan takdir. Sehingga ia bersyukur kala mendapatkan takdir kemudahan. Dan ia bersabar atas takdir yang tidak mengenakkan hati. Dan ketika terjadi kedua-duanya itu, ketika mendapat kemudahan bersyukur, dan ketika mendapatkan kesulitan bersabar, itulah kebaikan bagi hamba tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu ma yuhib hamidallaha wa kana lahu khair, wa in asabahu ma yakrahu fasabara kana lahu khair, wa laisa kullu ahadin amruhu kullu khair illal mu'min. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah gambaran betapa indahnya, menariknya seorang mukmin itu. Aku sungguh kagum dengan urusan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya dalam kebaikan. Ketika ia mendapatkan apa yang ia suka, ia bersyukur kepada Allah. Dan itu baik baginya. Dan apabila ia ditimpa dengan apa yang dia tidak suka, ia sabar. Dan itu baik baginya. Dan semua itu tidak terjadi urusannya baik kecuali pada orang beriman. Sesungguhnya kebahagiaan dan kesulitan itu hanya pada dua hal itu. Yang kita suka, kita jadi bahagia. Kita nggak suka, kita jadi sedih. Itu saja aslinya. Tapi semua itu berakhir dengan kulluhu khair. Semuanya baik. Ketika mudah bersyukur, sulit bersabar. Itulah seorang muslim. Sehingga seorang muslim akan bergembira di tempat dan kondisi yang menggembirakan. Dan bersyukur
kepada pemberi kegembiraan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita saat ini. Di Id ini Allah kasih kepada kita kegembiraan. Untuk bergembira. Maka kita harus gembira dan bersyukur dengan kegembiraan ini. Dan sabar pada saat dan kondisi ujian sehingga ia selalu hidup antara bahagia, takdir baik, dan kepasrahan penuh keridhaan saat menjalani kehidupan yang sulit. Jadi ketika sulit, sabar. Gitu. Jadi hidupnya itu antara dua itu saja. Syukur dalam kegembiraan, sabar dalam kesulitan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kullu amin wa antum bikhair. Selamat berlebaran. Renungan yang ketiga, kenapa kita mesti bergembira dan berbahagia sementara kita dalam kesulitan, pandemi, dan seterusnya. Ingat, pandemi dengan segala efek kesulitannya, sehebat apapun, pasti akan berakhir. Dan akan datang solusi, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk kita. Dan akhirnya adalah kebahagiaan. Maka seorang muslim, seorang yang beriman, kebahagiaannya tidak akan rusak oleh wabah. Dan kebahagiaannya tidak akan terhalangi oleh bala. Karena apa? Kebahagiaan itu takdir yang Allah berikan untuk kita dan ada waktunya. Dan kesulitan itu takdir yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersabar. Ada Imam Syafi'i menulisnya dalam sebuah syairnya, Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, wala rubba nazilatin yadhiqu bihal fata dzar'an wa 'indallahi minhal makhraju. Masya Allah. Berapa banyak musibah yang menjadikan seorang merasa hidupnya sempit. Namun, ternyata bagi Allah, semua kesulitan itu ada jalan keluarnya. Kadang kita merasa kita nggak punya jalan keluar dari kesulitan kita. Padahal Allah sudah sediakan setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Jangan Anda tutup kesulitan itu. Jalan keluarnya. Karena Allah sudah sediakan jalan keluar. Selanjutnya Imam Syafi'i juga melanjutkan renungannya tentang kesulitan itu tadi. Daqat falamma istahkamat halaqatuha furrijtu wa kuntu adhunnuha la tufraju. Ia semakin sempit hingga menjadikan himpitan itu semakin keras. Ternyata aku mendapatkan jalan keluar. Padahal sebelumnya aku merasakan bahwa masalah kesulitan itu tidak ada jalan keluarnya. Nah, itulah tentang kesulitan. Sehingga ketika Anda merasa ada kesulitan, jangan Anda tutup jalan keluarnya. Karena dalam kesulitan itu sudah Allah sediakan jalan keluar. Sulit itu bagi kita, tidak sulit bagi Allah. Allah sudah sediakan jalan keluar, jangan Anda tutup dengan mengatakan tidak ada jalan keluar. Kemudian renungan yang keempat dan terakhir. Sesungguhnya, kehidupan ini semata-mata tempat ujian. Darul bala. Dan tempat menyeleksi hamba-hambanya. Darut tamhis. Maka, kadang waktu kehidupan kita ini, Allah menguji hambanya dengan kemudahan. Jadi kemudahan itu, yang Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, itu juga ujian. Kemudian kadang Allah juga menguji hambanya
dengan kesulitan dan berbagai musibah. Dan kita sudah tahu tentang hal ini sebenarnya, karena Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi, asyar wal khair itu adalah fitnah atau benar-benar ujian. Artinya, bukan penderitaan dan kegembiraan yang benar. Benar-benar kegembiraan, enggak. Tapi dua-duanya adalah ujian. Semua ujian tadi dalam rangka untuk menyeleksi siapa yang terbaik dari hamba-hambanya. Dalam ujian tersebut, ada yang selamat. Dari berbagai ujian tersebut, ada yang terjatuh dalam ujian ini. Siapa yang selamat? Yang selamat adalah ketika mendapat kemudahan, dia bersyukur. Maka selamat dia. Tapi ketika dia mendapatkan kemudahan, dia tidak bersyukur, jatuh dia. Siapa lagi yang selamat? Yang selamat adalah orang yang mendapatkan kesulitan, diuji dengan kesulitan, sabar dia. Dia selamat. Dia lulus. Namun sebaliknya, ketika mendapatkan ujian, musibah, kesulitan, dia tidak bersabar. Bahkan dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai mengatakan, "Ya Allah, apa dosaku?" Wah. Padahal jelas-jelas ketika seorang mengatakan, "Ya Allah, apa dosaku?" Tahu kamu tidak tahu diri, inilah dosamu. Yang sebenarnya dosa yang lain banyak sekali. Ungkapan yang terakhir itu pun sudah dosa. Maka dia jatuh. Tidak lulus. Maka ketika orang tersebut sabar, sekalipun sulit, maka sebenarnya itu adalah lulus. Bagi kita, saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang penting itu lulus dalam ujian. Ujian bukan tujuan utama. Tujuan utama dari ujian adalah apa? Lulus. Begitu. Kemudahan itu ujian. Ketika kita bersyukur, lulus. Kesulitan itu ujian. Ketika kita sabar, lulus. Nah, itu dia. Barang siapa yang meyakini bahwa inilah kondisi kehidupan dunia, maka hidupnya akan indah. Saat datang kemudahan, kegembiraan, dia gembira dan syukur. Masya Allah. Namun ketika datang saat-saat sulit, dia sabar dan ridho. Ridho itu kepasrahan yang mendalam atas yang diberikan oleh Allah. Dia nggak protes, nggak berat, dan seterusnya. Diringankan saja di hatinya. Itu namanya ridho. Dan kedua-duanya tersebut, syukur dan sabar, itu mendatangkan limpahan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, janganlah Anda bersedih kala Anda dalam kesulitan. Jangan putus asa kala kesulitan dan kesedihan itu berkepanjangan. Jangan putus asa. Jangan Anda putus harapan kala wabah COVID-19 ini tidak tentu kapan akhirnya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menginginkan Anda, saya dan Anda semua, kita lebih panjang untuk bersabar sehingga mendapatkan pahala yang tidak terbatas atas hal ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan pahala yang banyak sekali pada orang-orang yang sabar. Itu yang diinginkan. Yakinlah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, pencipta dunia dan akhirat.
Yakinlah. Tidak tentu bagi Anda, namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada ketentuan pastinya. Kapan wabah ini akan selesai? Kapan wabah corona ini akan selesai? Allah sudah tahu, sudah tentukan. Jam berapa? Hari apa? Bulan apa? Tahun berapa? Bahkan menit dan detik keberapa? Allah sudah tahu. Apa tugas Anda? Apa tugas saya? Apa tugas kita? Lakukan apa yang Anda bisa lakukan sebagai sarana dan prasarana syar'i untuk menjadi sehat sesuai dengan anjuran kesehatan. Itu yang akan mendapatkan pahala. Lakukan itu. Itu yang akan mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala bagi Anda itu bukan Anda sehat. Anda selamat. Sehat, selamat itu adalah urusan Allah. Yang akan mendapatkan pahala dari Anda adalah usaha Anda agar bagaimana sehat. Itu yang dapat pahala. Bagaimana Anda selamat. Usaha itulah yang akan mendapatkan pahala. Maka nanti masing-masing kita ini pahala kita beda-beda. Yang semangat, serius, pahalanya banyak. Yang asal, pahalanya asal. Karena apa? Yang mendapatkan nilai pahala itu usaha kita, bukan hasil. Maka lakukan apa yang Anda bisa lakukan dari berbagai sarana dan prasarana syar'i untuk menjadi sehat sesuai dengan anjuran kesehatan. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha pemberi kesehatan, Maha pemberi keselamatan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah 4 renungan yang menjadikan kenapa kita mesti gembira saat ini. Kemudian juga bagaimana kita menyikapi adanya COVID-19 ini. Allah karuniakan kemudahan hari gembira, kita bergembira. Dan kita bersyukur kepada Allah. Perbanyak ibadah, banyak kesyukuran, lakukan amal soleh. Dalam kondisi COVID, musibah, dan seterusnya, kita bersabar. Dengan penuh keridhaan, kita jalani. Maka tidak ada yang aneh dan tidak ada bertentangan. Dan terakhir, termasuk yang perlu saya ingatkan di sini, sekarang ini kesyukuran itu harus kita lanjutkan lagi agar melengkapi kesyukuran yang sudah ada. Mari kita renungkan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini termasuk dalam tafsir ayat-ayat puasa. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Besarkanlah Allah SWT dengan bertakbir, bertahmid. Besarkan Allah SWT dengan merenungkan dan merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Teruslah berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan kepada Allah. Dengan terus melakukan perbuatan baik. Dengan penghambaan yang sempurna kepada Allah. Karena apa? Allah SWT itu sesuai dengan persangkaan Anda kepadanya. Dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Yang perlu diingatkan juga sebelum kita tutup, yaitu laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebagai kelanjutan dari kesyukuran kita. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, man shama ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kharaja min dhunubihi
kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan keluar dari dosanya seperti saat dilahirkan ibunya. Jangan lupa terus untuk menyambung silaturahim walau dalam kondisi COVID-19 ini dengan sarana yang memungkinkan, dengan teknologi yang ada seperti telepon, video conference, video call, dan seterusnya, yang teknologi sangat banyak sekali. Semua digunakan untuk silaturahim. Untuk menjaga agar tetap hati dekat, walaupun jarak ini jauh, karena kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu, apalagi berpeluk mesra saat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, kondisi maraknya COVID-19 yang kita tidak tahu akhirnya. Walaupun Allah SWT sudah pasti tahu akhirnya kapan. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana caranya mohon perlindungan itu? Dengan bertaubat, berdoa, beristighfar, lakukan amal soleh. Kita juga tetap disiplin dengan anjuran-anjuran kesehatan, melaksanakannya dengan baik, dan kita jadikan sebagai ibadah. Apa yang kita lakukan menjadi ibadah ketika dengan 3. Niat karena Allah, minimal niat baca bismillah. Bismillah saya melaksanakan social distancing, jadi ibadah. Yang kedua, ikhlas. Peruntukkan itu untuk Allah. Dan yang ketiga, pastikan yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Social distancing tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tetap lakukan social distancing, jaga jarak, hindari keramaian, dan kumpul-kumpul dengan orang banyak. Hindari bersalaman. Semoga Allah SWT lindungi kita semua dan karuniakan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam. Wa akrimna yawma liqa'ika bidaris salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat lahir batin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri 1441. Mohon maaf lahir dan batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumul khairan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.